malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat eh, berjuang terus dalam pembelajaran kita karena memang tidak mudah untuk belajar akan doktrin di dalam kitab suci kita, tapi kita bersyukur jikalau Tuhan memimpin. Sudah hari yang keempat dan tinggal sehari lagi minggu depan dan Bapak Ibu lulus nanti sudah boleh wisuda. Baik, kita akan masuk kepada satu tema yaitu diperdaya ke dalam kejatuhan. Minggu lalu kita bahas mengenai relasi manusia. Manusia diperlengkapi dengan kemampuan berelasi dan juga mengasihi. Sekarang kita akan belajar mengenai bagaimana kejatuhan manusia. Dan mari kita masuk dalam doa. Tuhan Bapa dalam surga, terima kasih kami berdoa bersyukur bagaimana Tuhan memberikan kepada kami kapasitas yang demikian luar biasa tetapi yang seringkali kami tidak sadari atau seringkali kami menggunakannya bukan untuk kemuliaan nama Tuhan tetapi kami dalam kejatuhan kami telah menyimpangkan segala kapasitas yang Tuhan berikan, akal budi, hati nurani, emosi kami dan juga kehendak kami untuk hal-hal yang bukan mempermuliakan nama-Mu ya Tuhan. Biarlah kami boleh mengenal mengapa manusia berada di tengah-tengah dunia yang dipenuhi oleh kejahatan dan dari manakah kejahatan itu berasal. Kami berdoa Tuhan sertai kami dalam pembelajaran kami dan juga sertai untuk setiap peserta juga yang mengikuti melalui Zoom. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, minggu lalu kita membahas mengenai kapasitas manusia. Bagaimana manusia itu begitu luar biasa ya. Tuhan menciptakan manusia di dalam akal budinya yang kalau kita betul-betul memikirkannya sangat sangat amazing ya. Bagaimana manusia ada yang bisa menciptakan lagu yang begitu rumitnya, bagaimana manusia bisa menciptakan sistem yang begitu complicated saudara sekalian, bagaimana Tuhan memperlengkapi dengan emosi yang sangat unik dan juga dengan kehendak manusia. Nah, tetapi kapasitas yang luar biasa ini, kapasitas yang memberikan manusia kemampuan untuk mengerjakan banyak hal juga adalah kapasitas yang memberikan manusia tanda petik kemampuan untuk melawan Tuhan. Jadi sama seperti seseorang pejabat dikasih jabatan ya. Jabatan itu bisa membuat dia melayani negaranya, bisa membuat dia mensejahterakan rakyatnya dengan baik. Kita ingat dulu dari Gubernur DKI ya, Pak Ahok pernah mengatakan kalau ada jabatan maka bisa lebih maksimal untuk mempergunakan uang itu mensejahterakan rakyat. Kalau seorang diri mau mensejahterakan seluruh rakyat sulit, tapi kalau punya jabatan, punya kuasa bisa pakai. Tetapi jabatan itu juga bisa membuat seseorang merusak negara dan memiskinkan rakyatnya. Nah, kita lihat bagaimana manusia diperlengkapi kapasitas yang begitu besar dan hari ini kita akan belajar mengenai kejatuhan manusia ke dalam dosa, doktrin kejatuhan. Doktrin ini memberitahu kita bagaimana manusia itu diciptakan baik, manusia tidak diciptakan netral, manusia diciptakan itu baik. Tetapi kemudian manusia takluk kepada godaan setan untuk berbuat dosa dan memberontak sehingga manusia menjauh dari persekutuan dengan Tuhan dan menjauh dari tujuan awalnya. Nah, hari ini kita lihat dari Kejadian pasal yang ketiga ya, itu kita tahu apa yang terjadi dalam Kejadian pasal yang ketiga. Ini satu pasal yang sangat penting saudara sekalian. Jadi di Alkitab ada pasal-pasal tertentu yang sangat penting menjadi jangkar. Nah, ini adalah pasal yang sangat penting untuk kita mengenal keadaan kita pada hari ini. Kenapa kita berhadapan dengan yang namanya kejahatan daripada dosa dan kejahatan daripada kesengsaraan manusia, mengapa dunia hari ini seperti keadaan yang kita alami, dan mengapa Yesus mesti datang ke dalam dunia, dan kita akan mengerti penebusan kita dari dalam pasal 3 ini. Nah, Kejadian pasal 3 sudah menceritakan mengenai kejatuhan dan ketidaktaatan manusia, dan itu agaknya tidak lama setelah penciptaan. Tidak lama setelah penciptaan, manusia menjadikan dirinya bersalah karena manusia melanggar perintah Allah. Nah, saudara, penciptaan sama kejatuhan itu bersamaan nggak terjadinya? Ya tentu kita mengatakan tidak ya. Tidak bersamaan terjadinya dan tidak bisa disamakan. Nah, tapi kita akan melihat dalam perkembangan, perkembangan pengertian manusia tentang kejatuhan itu, ada juga yang mempersamakan penciptaan dan kejatuhan ya. Tapi kita melihat dari Kejadian pasal 3
penciptaan dan kejatuhan itu tidak terjadi bersamaan dan tidak bisa disamakan. Keduanya itu berbeda di dalam hakikatnya, di dalam esensinya, tetapi secara kronologis keduanya itu berdekatan, saudara ya. Jadi antara penciptaan dan kejatuhan itu secara kronologis berdekatan. Maka demikianlah Kejadian pasal 3 mengisahkan kepada kita keadaan dari manusia dan saudara kemungkinan besar demikian pula keadaan di dunia para malaikat. Nah, Kejadian 3 apakah mencatat kejatuhan malaikat? Tidak. Tetapi Kejadian pasal 3 mengisahkan kepada kita keadaan manusia. Dan kemungkinan besar demikian pula keadaan di dunia para malaikat. Nah, kitab suci tidak memberikan kita secara rinci tentang penciptaan dan kejatuhan dari malaikat. Nah, saudara kita nggak tahu malaikat dicipta itu kapan secara rincinya, tetapi kitab suci memberitahu kita sebagian kecil hal yang perlu kita tahu untuk memahami dengan benar kejatuhan manusia dan apa yang menjadi konsekuensinya. Kitab suci tidak menguraikan lebih lanjut dan kitab suci tidak bermaksud untuk memuaskan rasa ingin tahu kita, spekulasi kita. Nah, saudara kita sebenarnya suka ya kalau ikut seminar yang rada-rada spekulatif. Atau kita suka dengar-dengar khotbah yang rada spekulatif, misalnya mengenai malaikat, mengenai hal-hal yang kita kepingin tahu, tapi Alkitab tidak kasih tahu kepada kita lebih jauh. Nah, tetapi kita tahu bahwa dari Alkitab ada malaikat. Dan kita tahu bahwa ada sejumlah besar malaikat yang jatuh dari tengah-tengah mereka. Dan juga bahwa kejatuhan ini terjadi di awal dari dunia ini, saudara. Nah, ada juga teolog yang menafsirkan bahwa jumlah orang yang diselamatkan itu jumlahnya sama persis dengan jumlah malaikat yang jatuh. Nah, saudara ada yang menafsirkan seperti itu. Nah, saudara memang benar bahwa ada orang-orang yang menempatkan waktu penciptaan dan kejatuhan dari malaikat itu jauh lebih awal. Nah, apakah malaikat jatuh sebelum kejadian pasal pertama ayat pertama? Ada yang menaruhnya demikian. Tetapi kitab suci tidak memberikan kita dasar untuk itu. Awal mula seluruh karya penciptaan kita lihat pada slide yang pertama itu tercatat dalam Kejadian pasal pertama ayat yang pertama, yaitu pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, lalu kita melihat Kejadian pasal pertama ayat 31 mencatat, maka Allah melihat segala yang dijadikannya, ini segala ya, itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Nah, Kejadian pasal 1 ayat 31 itu mungkin saja bicara tentang seluruh karya penciptaan. Jadi bukan hanya penciptaan di bumi, di mana Allah melihat bahwa apa yang Dia sudah ciptakan itu sungguh amat baik. Nah, Kejadian pasal 1 ayat 31 mengatakan Allah melihat segala yang dijadikannya sungguh amat baik, maka kita bisa memperkirakan bahwa bukan hanya di bumi, tetapi juga termasuk penciptaan dari para malaikat. Nah, jikalau demikian saudara, maka pemberontakan dan ketidaktaatan para malaikat itu pasti terjadi saudara hari keberapa? Pasti terjadi apakah sebelum hari ke-6? Maka kita bisa mengatakan, kita bisa memperkirakan bahwa pemberontakan dan ketidaktaatan para malaikat itu terjadi setelah hari ke-6 penciptaan. Nah, di sisi lain saudara sekalian sudah pasti juga bahwa kejatuhan para malaikat itu mendahului kejatuhan manusia ya. Jadi mana lebih dulu, manusia jatuh dulu atau malaikat? Ya jelas malaikat jatuh dulu ya. Karena kalau tidak siapa yang nanti mencobai manusia. Nah, dosa yang namanya dosa itu tidak terjadi di bumi pada permulaannya, tetapi di sorga saudara sekalian, di hadirat langsung dari Allah, di kaki daripada tahta Allah. Pikiran, keinginan, dan kehendak untuk melawan Allah itu pertama kali muncul di hati para malaikat. Apa yang menyebabkan? Apa yang menyebabkan itu? Maka kita bisa mengatakan kesombongan adalah dosa utama dan inilah awal serta prinsip kejatuhan mereka. Nah, kita ingat dalam 1 Timotius pasal 3 ayat 6, di situ Paulus menasihati gereja untuk
tidak memilih seseorang yang baru dia percaya, baru menjadi anggota jemaat, tidak memilih untuk sementara waktu untuk orang itu menjadi penilik jemaat atau episkopos, satu jabatan yang sangat penting. Di situ Paulus mengatakan, janganlah dia seorang yang baru bertobat, agar jangan dia menjadi sombong dan kena hukuman yang sama dengan hukuman daripada iblis. Maka kita bisa memperkirakan bahwa kesombongan ini adalah dosa utama. Jadi saudara, kalau kita bisa mengatakan dosa yang paling berbahaya adalah dosa apa? Dosa kesombongan, saudara. Kita bisa mengatakan orang yang kasar, orang yang apa segala macam itu orang yang dosa luar biasa, tapi dosa yang besar bermula daripada kesombongan itu. Nah, Paulus mengatakan bahwa jangan orang yang baru bertobat, supaya jangan dia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Nah, jikalau penghakiman dan kutukan iblis ini dimaksudkan sebagai penghakiman yang dialami oleh iblis ketika dia meninggikan dirinya melawan Allah, maka di sini kita mendapatkan petunjuk bahwa dalam diri iblis, dosa itu dimulai dari peninggian diri dan dari kesombongannya. Nah, ini sangat mungkin terjadi ya, bahwa kejatuhan para malaikat itu mendahului kejatuhan manusia. Kita perhatikan saudara bahwa manusia itu tidak melanggar hukum Allah oleh karena dirinya sendiri. Bukan karena keinginan dirinya yang muncul dari dirinya mula-mula sehingga dia melanggar hukum Allah ya. Melainkan manusia digerakkan oleh sesuatu yang dari luar untuk melakukannya. Nah, ada yang mengatakan karena alasan itulah manusia ditebus sedangkan setan tidak. Dan juga ada yang melengkapi dengan mengatakan bahwa manusia ditebus adalah karena manusia dicipta seturut dengan image of God. Tetapi itu malaikat, dosa itu muncul dari dirinya, tetapi manusia dikatakan tidak sampai melanggar hukum Allah oleh karena dirinya. Tetapi dia digerakkan dari luar untuk melakukan itu. Alkitab mencatat bahwa perempuan itu tertipu oleh ular dan dicobai. Dia berada di dalam pelanggaran. Nah, di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 3 dan 1 Timotius pasal 2 ayat 14 mengatakan hal yang sama ya. Tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus, sama seperti Hawa. Nah, Paulus mengatakan dia diperdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Maka dia jatuh ke dalam dosa itu karena sesuatu yang dari luar. Dan di dalam 1 Timotius pasal 2 ayat 14 mengatakan, lagi pula bukan Adam yang tergoda, melainkan perempuan itulah yang tergoda dan jatuh ke dalam dosa. Nah, saudara sekalian, nah tentu saja apakah ular itu adalah ular jadi-jadian atau ular beneran? Nah, ular itu kira-kira ular jadi-jadian atau ular beneran? Ular putih, ular hijau, white snake gitu ya. Nah, ular itu ular jadi-jadian atau ular beneran, saudara sekalian? Apakah hanya simbol dari ular? Apakah itu hanya ular, misalnya hanya hanya apa ya, hanya hologram 3D dan ternyata tidak ada ularnya? Nah, saudara sekalian, ini seringkali ya kalau anak sekolah minggu tanya, bagaimana ya kita jawabnya? Kita akan jawab, "Sudahlah nak, jangan bertanya terlalu banyak, nggak sopan kamu." Nah, tentu saja saudara ya bahwa kita harus menganggap ular itu bukan sebagai manifestasi simbolis, tetapi sebagai ular yang sebenarnya. Jadi bukan manifestasi simbolis, tetapi ular yang sebenarnya. Kenapa? Nah, karena kita diberitahu dengan jelas oleh Alkitab, saudara ya. Jadi saya banyak munculkan ayat, sehingga saudara bisa mengecek apa yang Alkitab katakan, sehingga ini bukan spekulasi, saudara ya. Nah, ular itu bukan manifestasi simbolis, tetapi sebagai ular yang sebenarnya. Karena kita dengan jelas diberitahu bahwa ular ini lebih licik, lebih bijaksana dari binatang apapun di darat. Nah, saya nggak tahu ya, siapa yang pernah main sama ular, saya nggak tahu apakah betul ular itu cerdik, luar biasa atau apa ya. Tapi Alkitab mengatakan dalam Kejadian pasal 3 ayat 1, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Nah, ini tentu sebelum kejatuhan, nah saya nggak tahu apakah seberapa cerdiknya begitu ya. Dan ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, lalu dalam Matius pasal 10 ayat 16,
Di situ Yesus berkata, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Nah, ini bukan mengatakan kita harus menjadi seperti ular ya. Nah, jadi orang Kristen, wah bisa licik-licik dong. Karena kan Yesus sendiri yang mengatakan, hendaklah kamu. Nah, Yesus mengatakan cerdik seperti ular, bukan licik seperti ular ya. Cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Nah, kita juga jangan menjadi itu bodoh seperti misalnya apa orang mengatakan, lalu licik seperti ular. Nah, akan tetapi sama pastinya, saudara, wahyu di dalam perkembangan wahyu atau revelation dalam perkembangan selanjutnya itu membuat kita akhirnya ngerti bahwa apa? Bahwa iblis telah memanfaatkan ular untuk menipu manusia dan menyesatkannya. Nah, di beberapa bagian dalam perjanjian lama kita membaca bahwa setan itu adalah penuduh dan penggoda manusia. Setan itu adalah lawan penentang daripada manusia, saudara. Kita lihat dalam Ayub pasal yang pertama, misalnya ya, setan datang menghadap, lalu setan mau menjatuhkan Ayub. Demikian pula pada Sakaria pasal yang ketiga. Nah, kuasa kegelapan yang mengerikan tentang dunia daripada setan itu, kuasa kegelapan yang mengerikan itu pertama kali terungkap dengan jelas ketika terang daripada sorgawi itu pertama kali menyinari dunia di dalam Kristus, saudara ya. Di dalam Kristus kita akhirnya melihat dengan jelas akan kuasa kegelapan yang mengerikan tersebut, saudara. Dan kemudian bagi kita menjadi nyata bahwa ada dunia lain yang penuh dosa selain dunia yang di bumi ini. Jadi dunia yang di bumi ini penuh dengan dosa, tetapi ada dunia lain juga yang penuh dengan dosa. Ada alam daripada roh jahat yang di dalamnya Alkitab mengatakan setan-setan yang banyak, tak terhitung banyaknya, roh-roh jahat yang najis, dan yang satu bisa lebih jahat daripada yang lain, saudara ya, ada juga level jahatnya begitu. Nah, setan jahat nggak? Jahat. Ada setan yang lebih jahat nggak daripada setan yang jahat? Nah, di dalam Matius pasal 12 ayat 45 di situ dikatakan, lalu dia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Ini berarti jahatnya bukan standar ya. Ada jahat cabai satu, ada jahat cabai berapa ini saudara. Nah, dia itu keluar, dia ajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka pada akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, di sini mengatakan bahwa roh-roh itu adalah hamba-hamba yang tunduk kepada setan yang menjadi pemimpinnya. Nah, di dalam Alkitab ketika kita baca, setan itu disebut dengan berbagai nama, saudara ya. Ini kita secara cepat aja ya, saudara ya. Tetapi kita tahu bahwa dalam Alkitab Yesus seringkali menyebut setan atau Alkitab menyebutnya dalam berbagai nama. Misalnya disebut sebagai musuh atau lawan di dalam perumpamaan penabur Matius 13 ayat 39, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Dia akan selalu menentang Allah. Jadi saudara, ketika menjadi orang Kristen itu pasti tidak mudah. Jadi jangan kita mengira bahwa kekristenan itu hal yang simpel. Jadi orang Kristen justru malah lebih lancar dan jadi orang Kristen malah hidup pasti lebih baik. Justru kita melihat bahwa makin gencar musuh itu akan menyerang. Nah, musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Lalu kemudian Lukas pasal 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Nah, saudara, ada bagian-bagian tertentu Alkitab yang Yesus katakan hanya kepada 12 murid ya. Kita tidak bisa langsung serta-merta memakai ayat ini juga untuk kita. Sehingga akhirnya kita keluar, kita cari-cari ular, kita injak. Nah, kalau saudara digigit, jangan klaim ke gereja ya saudara ya. Ah, karena ada bagian-bagian tertentu yang Yesus hanya sampaikan dan berikan kepada 12 murid itu, berikan kepada murid-murid yang dia utus. Nah, juga selanjutnya setan itu disebut sebagai si jahat. Dalam Matius pasal 6 ayat 13, janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Lalu Matius 13 ayat 19, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat itu. Lalu di slide berikutnya, setan juga disebut sebagai si penuduh atau pendakwa, saudara ya. Ini pendakwa ini bukan pakai H, saudara ya. Kalau pakai H kita juga kena begitu. Para hamba Tuhan, pendeta, pengkhotbah itu semuanya kena gitu ya. Nah, Wahyu 12 ayat 10. Aku mendengar suara yang nyaring dari sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa. Nah, setan itu selalu menuduh, menuduh, menuduh. Nah, setan akan selalu menuduh hati nurani kita, menuduh engkau belum beres, engkau masih berdosa, engkau tidak dikasihi Tuhan. Nah, setan selalu menuduh kita, tetapi jikalau saudara ingat bahwa Kristus telah membereskan segala sesuatu, itulah yang memberikan ketenangan bagi kita. Satu hari nanti di hadapan tahta itu. Nah, ini ya, itu orang mengatakan waktu heboh konsernya Chris Martin itu kan ya, ada peristiwa pelukan yang ternyata bukan suami istri ya. Langsung ada seorang hamba Tuhan kita yang mengatakan satu hari nanti di hadapan Allah pada penghakiman terakhir, bayangkan semua itu ditayangkan dosa-dosa kita, betapa kita tidak bisa menyembunyikan diri dan mungkin setan di situ menikmati mendakwa kita. Tetapi saudara sekalian, bagi orang percaya Kristus telah menjadi pembela kita, maka saudara tidak perlu takut dengan dakwaan, tuduhan daripada setan. Nah, di dalam slide berikutnya juga disebut sebagai si pencoba dan penggoda. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya. Jadi setan senang dia ya mencobai kita, senang untuk menjatuhkan kita, saudara. Jadi makanya setiap waktu dikatakan berjaga-jagalah, kita tidak tahu pencobaan itu datang dari mana. Kadang-kadang kita merasa diri kita kuat, tidak mungkinlah aku jatuh, tidak mungkinlah. Tetapi saudara sekalian, akhirnya kita mendapati bahwa semuanya itu sangat mungkin. Karena bahkan Yesus pun juga setan datang mencobai dia. Lalu dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 15, setan juga disebut sebagai Belial yang adalah kehinaan dan ketidakberhargaan. Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial 2 Korintus 6 ayat 15? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tidak percaya? Di slide berikutnya disebut juga Beelzebul atau Beelzebub. Itu nama yang awalnya digunakan untuk menyebut dewa lalat yang dihormati di Ekron. Berarti saya nggak bisa bayangkan ya dulu orang Filistin gimana kalau ada lalat ya. Mau ditepok atau gimana gitu, malah disembah begitu ya, ada dewa lalat begitu. Nah, itu dua Raja-Raja pasal 1 ayat 2 ada disebut Baal Sebub. Lalu kemudian dalam Matius 10 ayat 25 ada juga muncul Baal Sebul itu. Lalu di slide berikutnya juga disebut penghulu setan. Di slide berikutnya lagi disebut sebagai penguasa atau penghulu kerajaan angkasa. Lalu di slide berikutnya ialah penguasa atau penghulu dunia ini. Dan next ialah dewa-dewa atau ilah zaman ini atau dunia ini. Jadi saudara sekalian, betapa masifnya ya kalau kita lihat perjanjian baru ketika Yesus hadir, perang sorgawi itu seakan-akan menyoroti alam yang lain itu, yang penuh dengan dosa, kegelapan itu disoroti oleh terang daripada sorgawi, saudara. Dan terakhir dalam Wahyu pasal 12 ayat 9 disebut sebagai naga besar, dan naga itu ular tua. Dan naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Dia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Nah, saudara sekalian, jadi alam kegelapan ini kita bisa katakan tidak ada pada awal penciptaan, tetapi muncul pada saat kejatuhan setan dan para malaikatnya. Jadi kita jangan berpikir bahwa pada awal penciptaan itu sudah ada kegelapan itu. Sudah ada alam kegelapan itu. Tetapi itu baru muncul pada saat kejatuhan setan dan para malaikatnya. Nah, Petrus mengatakan secara umum ya, bahwa ada malaikat-malaikat yang berbuat dosa dan karena itu dihukum oleh Tuhan. Di dalam 2 Petrus pasal 2 ayat yang keempat, sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikatnya yang berbuat dosa,
tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Jadi ada malaikat-malaikat yang berbuat dosa. Tetapi dalam surat Yudas, ini bukan yang Iskariot tentu ya. Dalam surat Yudas ayat ke-6 menunjukkan kita lihat di dalam itu Yudas ayat yang ke-6 menunjukkan secara lebih khusus. Kalau Petrus bicara umum, ada malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi dalam surat Yudas itu secara lebih khusus menyoroti menunjukkan sifat dosa mereka dan menyatakan bahwa mereka tidak mempertahankan batas mereka sendiri, yaitu keadaan yang telah diberikan Tuhan kepada mereka dan bahwa mereka telah meninggalkan tempat kediaman mereka di sorga. Nah, ini kita lihat satu ciri yang kurang lebih sama ya ketika manusia jatuh dalam dosa, ialah manusia tidak tetap berada pada batas mereka. Nah, yang membuat kita jatuh ialah apa? Kita seringkali tidak mempertahankan batas kita. Orang yang diberikan jabatan tertentu tentu ada batasan. Ketika dia mau meloncati batasan itu, pada saat itu dia jatuh ke dalam dosa. Nah, di sini dalam surat ini mengatakan bahwa dia menahan malaikat-malaikat yang tidak taat pada batas-batas kekuasaan mereka, tetapi yang meninggalkan tempat kediaman mereka dengan belenggu abadi di dalam dunia kekelaman sampai penghakiman pada hari besar. Nah, ini ada juga yang menarik tafsiran ini kepada kisah daripada anak-anak Allah yang kemudian mengawini anak-anak manusia itu ya. Nah, ada juga tafsiran ke situ saudara sekalian. Nah, itu tafsiran sendiri kita sudah pernah bahas dalam itu kelas yang sebelumnya ya. Dan itu memang banyak tafsiran mengenai bagian itu. Nah, saudara sekalian, dikatakan bahwa mereka tidak puas dengan status yang telah Tuhan tempatkan kepada mereka dan menginginkan sesuatu yang lebih. Pemberontakan itu terjadi dari mulanya karena iblis berbuat dosa sejak awal. 1 Yohanes pasal 3 ayat 8 mengatakan, barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya dia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Iblis berbuat dosa sejak awal dan sejak awal ditujukan untuk merusak manusia, saudara ya. Manusia adalah makhluk yang dicipta seturut dengan gambar Allah. Manusia mencerminkan kemuliaan Allah, manusia mewakili Allah dalam tugas yang begitu penting, dan iblis ingin merusak manusia sebagai gambar Allah. Iblis tidak menginginkan untuk menjatuhkan binatang karena tidak ada signifikansinya. Tetapi manusia adalah image of God. Nah, saudara, Yesus dengan tegas menyatakan bahwa setan itu adalah pembunuh sejak awal, bahwa dia tidak tinggal di dalam kebenaran tetapi adalah pendusta. Yohanes pasal 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Dia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila dia berkata dusta, dia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab dia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, saudara, jadi dari sini kita jelas bahwa setan datang untuk menggoda manusia, saudara sekalian. Jadi pencobaan itu datang melalui apa? Setan memakai apa untuk mencobai manusia? Pencobaan itu datang melalui satu keterikatan kepada perintah Allah untuk tidak memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi godaan itu datangnya dari mana? Dari keterikatan manusia kepada perintah Allah yang Allah berikan. Dari sanalah setan masuk kepada apa yang dilarang. Nah, kita senangnya kepada apa yang dilarang, bukan? Kalau misalnya ujiannya open book, saudara, open book itu rasa tidak tantang, rasa biasa aja. Tapi kalau dibilang jangan nyontek, wah, itu saudara akan pikirkan cara mati-matian. Dan bagi para pelajar ada kepuasan tersendiri ketika mereka bisa nyontek dan tidak ketahuan. Saudara, karena apa? Karena dilarang. Nah, ada ilustrasi dulu ya, orang bikin rumah kaca untuk itu tanamannya, lalu dia pasang pelang, "Jangan dilempar." Anak-anak malah lempar-lempar. Akhirnya dia bikin
tulisan, harap dilempari, nggak ada yang tertarik. Karena apa? Karena nggak ada tantangannya. Manusia itu suka kepada godaan yang datang melalui keterikatan kepada sesuatu, saudara sekalian. Nah, Yakobus bersaksi bahwa apa, saudara sekalian, bahwa Allah itu jauh di atas pencobaan dan bahwa Dia tidak mencobai manusia. Allah dikatakan oleh Yakobus dalam Yakobus pasal pertama ayat 13, apabila seorang dicobai, janganlah dia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan dia sendiri tidak mencobai siapapun. Nah, cuma ayat ini kita harus hati-hati memaknainya karena ada orang yang mengatakan, loh ini kan ujian daripada Tuhan, pencobaan ini. Tetapi Alkitab mengatakan Allah tidak mencobai siapapun. Lantas siapa yang mencobai? Nah, di sini kita harus berhati-hati untuk mengerti, memaknai ayat ini. Nah, tentu saja makna dari ayat ini, Yakobus pasal pertama ayat 13, bukan berarti bahwa Allah tidak mencobai manusia sama sekali. Bukan bahwa Allah tidak mencobai manusia untuk mengujinya, saudara ya. Ingat, Allah bukan tidak sama sekali mencobai manusia untuk mengujinya. Sebab Alkitab sendiri mencatat contoh. Contoh di mana Allah melakukan hal itu, bukan? Kita lihat Allah melakukan itu terhadap Abraham, Allah melakukan itu terhadap Musa, terhadap Ayub, bahkan terhadap Yesus sendiri, atau langsung di dalam diri manusia yang pertama, Adam. Nah, saudara, Allah memberikan satu pencobaan tanda petik ya, ketika mengatakan semua buah pohon dalam taman ini boleh kau makan. Tetapi tentang buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, jangan kau makan. Ketika Allah mengatakan jangan kau makan. Sebab pada hari kau memakannya, kau akan mati. Nah, berarti Allah memberikan pencobaan kepada Adam. Nah, apa maksudnya? Nah, saudara perhatikan ya, ketika seseorang gagal dalam ujian, apa yang terjadi? Ketika seseorang gagal dalam satu ujian, apa yang terjadi? Ada kecenderungan untuk apa? Untuk dia segera menuduh Allah yang salah atas kejatuhannya. Betul nggak? Kalau orang gagal selalu mengatakan, ini Tuhan salah sih. Kenapa Tuhan taruh ujian ini? Kenapa Tuhan taruh pencobaan ini? Dan mereka akan mengatakan bahwa Allah mencobainya, yaitu mengujinya dengan maksud membuat dia jatuh. Atau menguji di mana dia pasti gagal. Nah, betul enggak ya? Kita coba lihat ya. Ketika seseorang itu dia jatuh dalam dosa, dia akan mempersalahkan Allah. Nah, kita tidak usah jauh-jauh, kita lihat dari manusia yang pertama ketika jatuh ke dalam dosa, apa yang Adam katakan? Waktu Tuhan tanya, kenapa kau makan itu? Apa yang Adam katakan? Adam katakan dalam Kejadian pasal 3 ayat 12 apa? Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan. Maka berarti siapa yang salah menurut Adam? Siapa yang salah? Tuhan yang salah. Kenapa kasih istri kan? Harusnya Tuhan tidak kasih istri. Kalau Tuhan tidak kasih istri, aku tidak akan makan buah pohon itu. Aku taat Tuhan. Tapi masalahnya Tuhan, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, pertama Tuhan yang salah tempatkan perempuan itu, Hawa menjadi istriku. Lalu yang kedua, perempuan yang kau tempatkan itu yang tidak taat. Sehingga dia memberi aku buah dari pohon itu. Maka aku makan. Adam tidak mengatakan, ya Tuhan, itu salahku Tuhan. Aku minta ampun tidak ya. Tapi ketika seseorang gagal dalam ujian, dia selalu ada kecenderungan cari siapa yang salah dan pihak yang berotoritas itu adalah pihak yang bersalah. Wah, ini kalau kita dalam ya kita tidak mungkin jadi Tuhan ya, cuma kalau dalam posisi Tuhan capek juga ya setiap kali orang berkeluh kesah doa, salahin terus ya, salahin Tuhan. Yang paling banyak disalahkan tentu Tuhan, yang kedua disalahkan ialah setan, Saudara ya. Nah, Saudara, nah kita selalu mencari siapa yang dipersalahkan. Nah, kecenderungan tersembunyi dari setiap manusia adalah melakukan hal ini. Saudara bayangkan kalau kita kerja ya, penuh dengan lingkungan yang toksik, semua orang saling menyalahkan itu lingkungan yang paling tidak enak, mengulangi peristiwa daripada Taman Eden, Saudara. Maka di sini kita harus belajar untuk responsif juga menerima apa yang menjadi
kesalahan apa yang menjadi kegagalan kita. Nah, di dalam ayat tadi Yakobus ya, Yakobus itu bersusah payah untuk dia memperbaiki, dia melawan kecenderungan ini dan dia menyatakan dengan tegas dan pasti bahwa Allah sendiri jauh melampaui level pencobaan dan bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun. Loh, apa maksudnya Yakobus mengatakan Allah tidak pernah mencobai siapapun? Bukankah kita lihat Adam tanda petik dicobai bukan dengan perintah itu? Nah, di sini Yakobus mau melawan kecenderungan kita untuk langsung mempersalahkan Allah setiap kali ada ujian apapun, ada pencobaan apapun. Dan Yakobus mengatakan bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun dalam arti dia Allah tidak pernah mencobai siapapun dengan maksud membuatnya jatuh. Ingat ya, Allah tidak pernah mencobai siapapun dengan maksud membuatnya jatuh. Waktu guru bikin soal, apakah guru sengaja bikin soal supaya anak muridnya tinggal kelas? Tidak kan ya? Guru pingin anak muridnya itu maju, anak muridnya itu belajar, anak muridnya itu bisa lolos ujian, bukan mencobai sampai anak muridnya sebisa mungkin tidak naik kelas. Maka kalau guru yang bikin soal supaya anak muridnya itu nilainya tidak bisa maksimal, itu disebut guru killer. Dan Alkitab mengatakan setan itu pembunuh dari mulanya. Maka kalau guru yang soalnya begitu sulit sengaja supaya tidak lulus, maka disebut guru killer, nah, pembunuh dari mulanya gitu, nggak mau lulus begitu ya. Nah, Yakobus mengatakan bahwa Allah tidak pernah mencobai siapapun dengan maksud membuatnya jatuh. Dan dia tidak pernah menguji siapapun dengan, nah perhatikan ya, dengan sesuatu yang tidak sanggup orang itu tanggung. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 ini ayat yang kita sangat sukai, sangat sering kita hafalkan kan? Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Wah, kita protes. Nggak biasa Tuhan. Anda tahu sih pencobaanku ini luar biasa Tuhan. Nah, tapi pencobaan yang Tuhan berikan ya, kecuali kalau setan menghajar yang lain. Tapi pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Dia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi ingat, Allah tidak mencobai kita dengan tujuan menjatuhkan kita, dan Allah tidak mencobai kita dengan sesuatu yang tidak sanggup untuk kita tanggung. Saya kasih contoh simpel ya. Orang yang selingkuh pada banyak kasus, istri baik-baik atau istri luar biasa jeleknya, luar biasa tidak mampunya, kira-kira gimana? Biasanya, nah saudara kan orang sampai mikir ya si CEO ini ya, ini kan istrinya jauh orang sorry sorry ya, maaf maaf kepada selingkuhannya gitu. Tapi bukan bicara fisik ya, tetapi saudara lihat ya kan, kadang-kadang saudara sekalian pada banyak kasus, istri baik-baik, keluarga baik-baik, tetapi kenapa? Jadi sebenarnya dia bisa menghindari nggak? Bisa kan? Dia bisa menghindari karena secara kebutuhan jasmani ada pasangan. Nah, tapi kenapa saudara? Nah, orang yang korupsi itu apakah memang orang yang pulang ke rumah tidak ada beras di rumah? Tidak kan? Orang yang korupsi itu orang yang hidupnya cukup dan layak, bahkan lebih dari itu. Banyak orang korupsi itu kan dia kaya. Tapi kenapa dia korupsi? Nah, berarti pencobaan itu bukan datang dari Tuhan. Kalau Tuhan mencobai itu, berarti kamu bisa menanggungnya. Nah, saudara perhatikan ya, perintah yang diberikan kepada Adam itu dirancang untuk apa? Untuk apa sih perintah itu diberikan kepada Adam? Itu dirancang untuk membuat ketaatannya itu menjadi sungguh-sungguh real. Saudara taat, tapi sampai sejauh apa saudara taat? Sampai diuji. Kamu belajar nggak? Kamu mau naik kelas nggak? Mau, mah. Ada keinginan kan? Tetapi sampai itu kelihatan, ketaatan itu kelihatan, dia harus diuji. Dia melewati ujian. Melewati ujian belajar susah payah membuktikan dia taat dan mau belajar. Harus ada ujian. Nah, kalau tidak ada ujian dari mana tahu orang itu taat atau tidak? Maka saudara perintah yang diberikan kepada Adam itu dirancang untuk membuat ketaatan Adam itu clear, betul-betul real di hadapan Tuhan. Dan apakah ketaatan yang dituntut Tuhan itu berada di luar jangkauan kuasanya Adam?
Apakah ketaatan yang dituntut Tuhan itu gampang atau susah? Yang dituntut Tuhan dari Adam itu gampang atau susah? Kalau saudara berada pada posisi Adam, lalu Tuhan kasih perintah itu, kira-kira levelnya 1 sampai 10. 1 paling gampang, 10 paling sulit. Kira-kira saudara bilang levelnya berapa? 1,5 malah ya. Setengah. Kenapa? Secara manusiawi, Adam bisa dengan mudah mentaati perintah itu. Kenapa? Karena perintah itu ringan. Sama sekali tidak sebanding bobotnya dengan semua yang telah diberikan dan diizinkan oleh Tuhan. Bayangkan Tuhan mengatakan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tidak terbatas. Mau sampai mencret, tapi nggak bisa. Karena zaman itu kan belum ada penyakit. Adam nggak mungkin mencret. Nah, saudara mau sampai apapun juga, mau sampai kolesterol nggak mungkin, saudara. Semua bebas, saudara, dimakan. Semua buah pohon dalam taman, apapun yang kau suka, kau lihat, kau makan, itu tidak usah bayar, tidak usah beli, itu zaman paling bahagia, ndak ada pajak saudara, ndak ada apa, semua bea masuk, ndak ada royalti, Adam bebas saudara sekalian. Nah itu semua kan tidak sulit. Tuhan cuma bilang, ada satu pohon yang ndak boleh kamu makan. Nah Tuhan cuma ngomong begitu. Nah saudara, apakah perintah itu sulit? Apakah perintah itu di luar jangkauan daripada Adam untuk mengerjakannya? Kita bisa anggaplah beginilah. Ada Crazy Rich nih, yang garasi mobilnya ratusan mobil, semua mobil bagus-bagus. Dia hanya mengatakan, "Silakan kamu mau keluar ambil saja, pilih yang mana kamu pakai. Cuma tolong yang satu ini jangan ya. Ini mobil ini khusus, boleh kamu pakai." Kira-kira saudara rasa itu gampang apa susah? Atau saudara nangis-nangis setiap hari di rumah mansion itu, nangis-nangis, kenapa nggak bisa naik mobil yang satu itu? Kenapa cuma dapat Lamborghini, Ferrari, atau segala macam, saudara nangis-nangis. Rasanya aneh toh, ini kan perintah tidak sulit. Nah bayangkan Adam itu, perintah yang diberikan kepadanya itu sama sekali tidak berada di luar jangkauan dia. Kecuali Tuhan mengatakan, ingat ya, semua pohon tidak boleh kamu makan. Nah ini yang iblis pakai kepada Hawa. Iblis mengatakan, bukankah Allah berfirman semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan? Nah iya, dirubah. Sehingga akhirnya Hawa berpikir, "Kok sulit amat?" Hawa langsung bilang, "Tidak kok, semua boleh, kecuali yang satu itu." Nah, di situ iblis masuk. Jadi saudara, kadang-kadang iblis itu pintar loh ya. Iblis tidak mengatakan Hawa, "Tuhan berfirman semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya." Bukan. Kalau begitu ya sudah, Hawa mengatakan, "Betul." Sudah, end of discussion. Tapi setan mengatakan, "Bukankah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini tidak boleh kamu makan?" Langsung Hawa mengatakan, tidak begitu, tidak begitu. Semua pohon dalam taman ini boleh kita makan." Nah, saudara ini ya kadang-kadang kita ada pancingan-pancingan teologis, lalu kita terpancing ya untuk kontra ya, saudara sekalian, lalu akhirnya kita terjebak. Nah, nah iblis sangat cerdas, lalu Hawa mengatakan, "Tidak, semua boleh kecuali yang satu itu." Yang satu itu, lalu setan bertanya, "Kenapa sih tidak boleh yang satu itu?" "Karena itu buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat." "Oh, berarti Tuhan tidak mau kamu tahu." Nah ini ya, pintarnya setan. Nah, saudara, jadi kita melihat ya, kenapa sih itu kenapa Hawa kemudian makan? Kenapa Adam kemudian jatuh, saudara sekalian? Padahal perintah itu tidak sulit. Nah, pertama pertama, bagaimana caranya setan menjatuhkan ialah pertama, perintah larangan yang telah diberikan Tuhan itu digambarkan sebagai, ini ya menarik ya, beban tambahan yang seenak dewek Tuhan kasih. Beban tambahan yang sewenang-wenang Tuhan kasih sebagai pembatasan kebebasan manusia yang tidak berdasar. Nah ini pola daripada dosa mengikuti itu. Sampai kemudian zaman ini orang mulai berontak terhadap pembatasan, kenapa hanya 2 gender. Kalau kami mau bikin lebih banyak, apa salahnya? Ini adalah pembatasan kebebasan hak asasi daripada manusia. Nah, saudara, ingat dari kejatuhan ya, perintah larangan yang Tuhan berikan itu digambarkan setan sebagai beban tambahan yang sewenang-wenang Tuhan tetapkan. Seharusnya tidak seperti itu. Pembatasan kebebasanmu yang tidak ada dasarnya. Maka dengan demikian setan menaburkan apa? Setan menaburkan benih keraguan tentang keadilan dari perintah itu. Benih itu ditaburkan di dalam hati Hawa.
Banyak orang tidak mau percaya Tuhan bukan karena dia tidak tahu Tuhan itu ada, dia tahu. Tetapi setan menaburkan benih, benih keraguan tentang asal-usul ilahi dan tentang keadilan perintah yang Tuhan berikan. Kenapa Tuhan mengatakan ini? Kenapa Tuhan batasi kamu ini? Kamu harusnya bisa lebih menikmati hidupmu. Kenapa sih kamu harus ikut perintah Tuhan? Maka terus benih keraguan itu dan selanjutnya setelah ada benih keraguan, keraguan itu berkembang menjadi ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan melalui mana? Melalui pemikiran bahwa Tuhan telah memberikan perintah supaya manusia tidak menjadi seperti dirinya Tuhan sendiri, bisa mengetahui yang baik dan yang jahat seperti Tuhan. Jadi ada benih keraguan, kemudian berkembang menjadi ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan melalui lalu pemikiran sesuatu bahwa, oh, tesisnya ialah Tuhan memberikan perintah itu karena Tuhan tidak mau manusia sama seperti dia. Oh, Tuhan egois. Oh, Tuhan itu hanya mau untuk diri sendiri. Nah, saudara sekalian, banyak hal ya dalam diri kita yang mulai dari keraguan. Yang paling berbahaya, apa yang membuat satu gereja itu pecah? Ialah mulai dari keraguan. Keraguan yang berkembang menjadi ketidakpercayaan. Ketidakpercayaan melalui satu pemikiran bahwa telah terjadi ketidakadilan dan sebagainya dan sebagainya. Satu buku ilustrasi yang saya baca, wartawan menginvestigasi sebuah gereja di Amerika yang pecah. Kenapa gereja itu pecah begitu hebat? Lalu terbagi dua mimbar. Di jam kebaktian yang sama, ada dua kubu yang berseteru tidak mau mengalah. Masing-masing bikin mimbar sendiri. Di jam yang sama, punya liturgi sendiri, punya pianis sendiri. Saudara bayangkan betapa kacaunya. Pendetanya juga khotbah sendiri. Kenapa? Jadi dia mulai menganalisa. Ternyata mulainya dari satu peristiwa perjamuan kasih. Di mana mereka makan steak. Lalu ibu-ibu yang potong steak itu kasih kepada satu pendeta, pendeta yang lain ternyata satu lebih besar. Lalu yang dapat lebih kecil lihat, ini berarti ada keberpihakan. Ini berarti ada benih perpecahan dalam gereja. Lalu akhirnya dari situ keraguan itu berkembang menjadi ketidakpercayaan. Lalu pemikiran bahwa ada kubu-kubu tertentu yang tidak memperlakukan dengan baik dan seterusnya. Nah, saudara sekalian, ini yang dikerjakan oleh setan di dalam Kejadian pasal yang ketiga dan ketidakpercayaan itu pada gilirannya, saudara. Jadi sudah ada benih keraguan menjadi ketidakpercayaan. Nah, ketika orang sudah tidak percaya, itu pada gilirannya melayani imajinasi. Betul, saudara? Kalau kita sudah tidak percaya, muncul imajinasi ya. Saudara kalau sudah pergi gereja sudah tidak percaya nih misalnya nih sama pengurus ini nih. Ketika saudara lewat pengurus itu senyum-senyum. Saudara bilang, "Apa nih? Apa nih?" Mungkin dia sindir lagi bau bau badan. Mungkin dia karena tidak suka sama saya atau apa nah saudara. Jadi kita akhirnya membiasakan imajinasi itu berkembang dalam ketidakpercayaan. Lalu akhirnya membuat pelanggaran yang dilakukan oleh Hawa dan Adam itu akan kelihatannya bukan sebagai jalan menuju kepada kematian, melainkan jalan menuju kepada kehidupan yang kekal. Jadi iblis sudah menaburkan keraguan itu menjadi ketidakpercayaan, tumbuh pemikiran mereka bahwa Allah itu jahat, lalu melayani imajinasi mereka. Kalau saya makan dan saya tahu yang baik dan yang jahat, nah Tuhan kapok. Tuhan yang jahat itu akan kapok karena saya ternyata memiliki pengetahuan yang sama dengan dia. Saya bisa memperoleh hidup kekal. Nah, setan mengatakan, sekali-kali engkau tidak akan mati. Pada saat kau makan, kau tidak akan mati. Berarti kita akan menuju kepada hidup yang kekal, menuju kepada kesetaraan dengan Tuhan. Nah, imajinasi itu kemudian bekerja pada kecenderungan dan usaha manusia. Jadi imajinasi mulai bekerja kepada kecondongan hatinya. Tadinya lihat itu buah, nggak boleh diambil. Lihat itu buah, jangan-jangan. Itu Tuhan sudah larang. Begitu aku ambil makan, aku akan mati nih. Aku akan mati. Tetapi sekarang ketika imajinasi itu bekerja kepada kecenderungannya dan membangkitkan usahanya, maka saudara perhatikan. Pohon terlarang itu mulai mengambil bentuk yang lain. Bagi dia pohon itu kelihatannya buahnya sedap untuk dimakan. Mulai mengambil bentuk yang lain.
Dan itulah dosa, saudara. Apa yang sangat terlarang itu kemudian menjadi bentuk yang lain. Sehingga orang mengatakan, ya wajar. Kenapa kamu sih pergi? Kenapa kamu pergi meninggalkan istrimu? Pergi kepada wanita lain yang tidak mencintai kamu sebenarnya. Dia mengatakan, enggak. Istrinya mulai mengambil bentuk yang lain, yang beda dengan wanita yang dia nikahi. Dia mengatakan, "Oh, coba lihat istriku, coba kalau kamu di posisi saya, kamu lihat macam apa dia." Nah, segala macam saudara ya. Jadi pohon terlarang itu mulai mengambil bentuk yang lain dan pohon itu menjadi nafsu bagi mata dan hasrat bagi hati. Keinginan Alkitab mengatakan setelah dibuahi, keinginan itu menghalau kehendak yang baik dan mengakibatkan perbuatan dosa. Jadi saudara sekalian keinginan itu salah. Martin Luther pernah mengatakan burung boleh terbang di atas kepala kita. Tetapi jangan biarkan dia mulai bikin sarang di kepala kita, taruh bertelur di kepala kita. Nah saudara ya, keinginan setelah dibuahi itu akan mengusir kehendak yang baik. Maka kita kadang-kadang ketemu orang yang jatuh dalam dosa ya. Kita mengatakan, kok aku tidak kenal orang ini ya? Dulu tidak seperti itu. Dulu orangnya itu beda. Nggak seperti itu, kok sekarang beda banget ya. Nah, saudara lihat ya. Jadi keinginan setelah dibuahi itu mengusir kehendak yang baik dan mengakibatkan perbuatan dosa. Hawa dia mengambil buah itu tidak tahu lagi resikonya, tidak ingat lagi larangan Tuhan. Dia makan, lalu berikan juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Nah, saudara, dengan cara psikologis yang sederhana, namun mendalam ini sebenarnya ceritanya sederhana ya. Ini sebenarnya dengan satu kisah, cara psikologis yang sederhana namun begitu mendalam, kitab suci menceritakan sejarah kejatuhan manusia dan asal mula dosa. Dengan cara inilah dosa masih terus hadir. Dimulai dari mana? Dimulai dari pemahaman yang digelapkan, saudara. Maka jangan pikir doktrin tidak penting ya. Maka kita mulai dari pemahaman yang digelapkan, saudara. Pemahaman pengertian kita, saudara sekalian. Pemahaman kita digelapkan. Jadi saudara tahu apa yang baik, tahu. Saudara tahu firman Tuhan, tahu. Tetapi pemahaman itu mulai digelapkan, lalu berlanjut dengan rangsangan imajinasi, saudara. Rangsangan imajinasi, lalu rangsangan itu merangsang hasrat dalam hati. Yang dulunya tidak kepingin, tidak terpikir, mulai muncul. Ada hasrat dalam hati yang berpuncak kepada tindakan kehendak, saudara. Tindakan kehendak. Jadi kita lihat ya, dari pemahaman kita yang digelapkan pengertian kita, kita tahu. Firman Tuhan kita tahu, tapi digelapkan. Kemudian setelah pemahaman kita digelapkan, imajinasi kita memperoleh rangsangan. Lalu timbullah hasrat dalam hati. Hati ini Alkitab mengatakan pusat daripada segala sesuatu ya, yang menggerakkan seperti kapal motor itu digerakkan, gitu ya, mendorong kapal motor itu, lalu berujung kepada tindakan kehendak. Nah, memang ada perbedaan, nah saudara, ya memang ada perbedaan yang sangat besar antara asal mula dosa pertama dan dosa-dosa berikutnya. Apa bedanya antara dosa pertama dan dosa-dosa berikutnya? Dosa-dosa yang berikutnya yang kita alami itu memiliki natur berdosa, sinful nature dalam diri kita dan menjadikan sinful nature itu point of contact, titik kontak di dalam kejatuhan kita. Tapi natur seperti itu tidak ada dalam diri Adam dan Hawa karena mereka dicipta sebagai gambar dan Allah. Mereka dicipta sama juga ya, kita dicipta sebagai gambar dan Allah, tetapi mereka belum mengenal apa itu dosa. Nah, tapi kita perlu mengingat bahwa dalam segala kesempurnaan mereka, mereka diciptakan sedemikian rupa sehingga mereka punya kemungkinan jatuh. Jadi manusia bukan dicipta tanpa kemungkinan jatuh. Dalam segala hal yang kelihatan sempurna itu, ingat manusia dicipta sedemikian rupa sehingga mereka memiliki kemungkinan untuk jatuh dan itu lebih lanjut bahwa dosa berdasarkan naturnya selalu memiliki
Nah, saudara ya, perhatikan selalu memiliki sifat tidak wajar atau tidak masuk akal, saudara, dan sifat yang sembarang atau semau-maunya. Nah, saudara, dosa itu memiliki satu sifat, sifat tidak wajar, tidak masuk akal, unreasonable, dan juga arbitrariness. Maka ketika seseorang berdosa, saudara perhatikan, dia selalu mencoba untuk menjadikannya masuk akal, betul nggak? Dia selalu menjadikannya bisa diterima, bisa dipahami. Lalu dia memaafkan dosa itu dan membenarkan dirinya sendiri. Jadi dosa itu ketika seseorang berdosa dia selalu mencoba untuk menjadikannya masuk akal. Masuk akal lalu setelah itu dia memaafkan diri sendiri, kemudian membenarkan dirinya sendiri. Kenapa kamu melakukan itu? Sengaja. Oh, saya kilaf. Kenapa kamu kenapa kamu maki-maki orang di tengah jalan? Saya kilaf karena saya tidak sadar bahwa ada CCTV. Nah, saudara sekalian, ya orang bilang dirasuk setan lah. Jadi kadang-kadang saudara dalam kekristenan pun juga ya, ayo kamu bertobat. Kamu sedang dirasuk oleh roh judi. Dalam nama Yesus keluar roh judi. Berarti apa? Kita menyangkali bahwa diri kita yang memang jatuh ke dalam dosa itu. Kita menjadikannya masuk akal, bukan saya loh. Tetapi setan yang membuat saya akhirnya dirasuk oleh roh judi. Tetapi saudara, Alkitab mengatakan dalam hal ini manusia tidak pernah berhasil. Tidak pernah ada dasar atau landasan yang masuk akal untuk dosa, saudara ya. Karena keberadaan dosa tetap selalu merupakan pelanggaran terhadap hukum. Ya memang ada orang pada zaman modern ini berargumen bahwa pelaku dosa didorong ke dalam tindakannya yang berdosa oleh apa? Oleh keadaannya, oleh kecenderungannya, saudara sekalian. Misalnya, kenapa kamu mencuri? Karena terpaksa. Jadi, saudara sekalian, kita mencoba berargumen bahwa dosa itu didorong oleh kecenderungan atau oleh keadaan. Kenapa kamu LGBT? Oh, karena dari lahir kecenderungannya seperti itu. Tetapi, saudara sekalian, hal-hal itu baik secara internal maupun eksternal selalu berada di dalam kontradiksi dalam hati nurani seseorang. Bagaimanapun kita mencoba membuat reason itu masuk akal, tetap hati nurani kita bergolak, ada kontradiksi. Baik secara rasional maupun psikologis, dosa itu tidak bisa ditelusuri kembali kepada kecenderungan atau tindakan yang kita katakan ada alasan atau haknya untuk ada. Jadi baik secara rasional maupun secara psikologis, dosa itu kita tidak bisa telusuri kepada satu kecenderungan di mana kita mengatakan, oh saya berhak untuk melakukan itu. Orang kalau dia membunuh orang, lalu kemudian dia mengatakan, saya berhak karena orang itu terlalu menyakiti saya. Nah, saudara sebenarnya dia, kalau kita telusurin, tidak ada hak atau alasan untuk melakukan yang seperti itu. Nah, hal-hal ini khususnya berlaku pada dosa pertama yang dilakukan ya, dosa pertama manusia di Taman Eden. Pada saat-saat setelah kejatuhan, seringkali ada keadaan yang mempengaruhi orang berdosa. Nah, saudara, mungkin kita stop sampai sini ya, kita lanjut nanti. Oke, kalau ada pertanyaan, bukan kalau ada ya, kalau banyak ya. Jika kejadian ditafsir harafiah ular, apakah berarti dikatakan seperti pendeta lain bahwa hewan ular dihukum, sedangkan iblis tidak? Jelas iblis dihukum ya, saudara. Jadi iblis jelas Alkitab mengatakan dengan tuntas bahwa dia dihukum dengan sangat keras. Sampai kepada akhirnya, saudara sekalian, di mana semuanya dibuang ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi saudara bukan berarti bahwa iblis tidak dihukum. Nah, hukuman dengan ular, nah Alkitab tidak memberitahu kita ular dulunya apakah punya kaki atau tidak, begitu segala macamnya. Nah, Alkitab tidak mengatakan kita tidak berspekulasi, tetapi ular tentu juga menjalani hukuman itu. Apakah menghancurkan kepala daripada ular itu simbolik atau oh ya, itu kita bisa katakan itu dikatakan menghancurkan kepala daripada ular karena di balik daripada ular itu adalah kuasa daripada setan dan Tuhan menghancurkan itu. Nah, di dalam bagian ini tentu kita membacanya secara bukan literal ya, Saudara, bahwa kepala ular dihancurkan. Nah, kalau literal banyak orang katakan sekarang bikin teatrikal di kebaktian
ular kepalanya dihancurkan seakan-akan sudah dikalahkan. Itu terlalu naif, saudara. Itu terlalu naif. Jadi saudara, menghancurkan kepala ular itu adalah sesuatu hal yang mau mengatakan bahwa di balik daripada ular, Tuhan akan menghancurkan kepala daripada iblis. Di ujian katekisasi dosa dikatakan anomali. Mengapa demikian, Pak? Nah, saya kira perlu tanyakan kepada yang membuat soal ya, saudara sekalian. Bukan saya yang bikin soal. Nah, soal anomalinya saya nggak tahu ya, mungkin tanya kepada Saudara Spielberg ya. Pak, tolong tanya, Paulus mengatakan tubuh kita hari ini seperti Adam sebelum jatuh. Apa artinya dosa tidak mengubah natur? Nah, saudara, bukan berarti tidak ada hal yang berubah ya. Kita sudah bahas pada pertemuan yang lalu, tetap ada perubahan yang dipengaruhi, tetapi tidak menjadikan kita makhluk yang lain. Contoh yang saya berikan dari Gerard Bray, itu satu contoh yang sangat baik, yaitu bahwa ketika virus komputer menguasai sebuah superkomputer, tidak mengubah komputer itu menjadi mesin cuci, tidak. Dia tetap komputer, tetapi dia akan mengerjakan untuk kepentingan yang lain, bukan lagi kepentingan sang perancangnya dia. Jadi dosa tidak mengubah secara diri kita sebagai image of God, tetapi merusak gambaran itu. Begitu hebatnya. Jika malaikat di surga jatuh, bagaimana memastikan manusia nanti tidak akan jatuh? Maksudnya manusia nanti itu di kejadian 3. Nah, itu kan terbukti manusia jatuh kan ya, di kejadian 3 kan ya. Jadi kita tidak pernah mengatakan diri kita kuat. Kita harus selalu tahu bahwa diri kita lemah. Agustinus mengatakan sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, itu kita berada pada posisi yang ingat kita belum berdosa tetapi kita mungkin berdosa ya, pose pekare ya, pose mungkin, pekare itu berdosa. Lalu setelah kita jatuh ke dalam dosa, kita berada pada posisi non pose, non pekare. Tidak mungkin tidak berbuat dosa, pasti berdosa, saudara sekalian. Nah, setelah Yesus menebus kita, kita mungkin tidak melakukan dosa itu lagi atau tidak berdosa itu lagi. Pose non pecare, mungkin ya, tetapi tidak bila mutlak. Nah, setelah kita non pose tidak mungkin tidak berdosa ya. Dan setelah kemudian pada tahap glorifikasi itu kita masuk kepada tahap non pose pecare. Tidak mungkin berdosa lagi. Maka saudara, inilah posisi kita awal pose pecare, mungkin berdosa. Lalu setelah Adam jatuh dalam dosa, kita tidak mungkin tidak berdosa. Tetapi ketika kita ditebus, kita ada kemungkinan untuk melawan itu. Ada kekuatan, kuasa untuk melawan itu. Dan setelah glorifikasi nantinya, pada tahap pemuliaan kita tidak mungkin berdosa lagi. Apakah jika malaikat jatuh sebelum manusia dicipta, apakah artinya sampai saat ini kejatuhan malaikat masih berlangsung? Ya, saudara, karena kita melihat bahwa dia seperti ular yang telah diremukkan kepalanya oleh Yesus, tetapi dia masih bergerak, dia dikatakan kan di dalam Korintus bahwa sebagai penghulu atau penguasa angkasa sementara waktu, saudara sekalian, tetapi dia tidak memiliki kuasa seperti sebelumnya. Apakah setiap pencobaan berasal dari iblis atau dari diri sendiri? Nah, kita lihat pada peristiwa Kejadian pasal 3 ya. Nah, tentu saudara sekalian sebelum manusia jatuh dalam dosa, kita lihat itu bukan berasal dari dirinya, tetapi berasal dari luar. Tetapi setelah manusia jatuh dalam dosa, kita dilahirkan di dalam dosa, kita dikandung dalam dosa. Saudara sekalian, berarti ada sangat kuat kecenderungan untuk berdosa. Ini saya nggak tahu ya, is gentry apa itu saya nggak jelas. Mana yang lebih, oh itu Genesis, saya kira Gen Z gitu atau apa. Interpretation fix atau multiple interpretation. Nah, saudara, ini tetap banyak interpretasi macam-macam ya. Ada yang mengatakan tentang Adam pun juga ada yang mengatakan bahwa Adam itu tidak tidak literal itu ada, tetapi adalah simbolis mewakili sekelompok orang. Tetapi kita mengatakan bahwa kita bisa mengatakan itu adalah sungguh-sungguh terjadi. Kenapa? Kalau tidak, maka Yesus tidak perlu sungguh-sungguh hadir. Kalau itu simbolis, Yesus cukup hadir secara simbolis juga, saudara sekalian. Mana yang lebih mulia, malaikat atau manusia? Mana yang lebih berharga bagi Allah, malaikat atau manusia? Malaikat itu melayani Allah, tetapi malaikat itu bukan image of God. Malaikat tidak ditebus oleh Allah, tetapi manusia ditebus oleh Allah. Maka malaikat ada untuk melayani, saudara sekalian. Dan manusia juga melayani, tetapi manusia
diberikan posisi yang sangat istimewa sebagai image of God. Dan bahkan malaikat-malaikat penasaran ingin tahu mengenai keselamatan dari manusia itu. Nah, saudara sekalian kita bisa melihat posisi manusia itu sangat berharga. Maka kalau kita mati, kita bukan menjadi malaikat. Tidak. Jiwa kita kembali, roh kita kembali kepada Allah, menantikan satu hari nanti dipersatukan dengan tubuh kemuliaan. Malaikat tidak mengerti apa artinya bertubuh. Malaikat tidak mengerti. Satu-satunya yang mengerti dengan jelas adalah manusia. Malaikat tidak mengerti itu. Setan gentayangan adakah? Ya, setan tadi di dalam daftar-daftar setan itu kan tidak ada ya gentayangan ya, tidak ada. Berarti saudara kita itu adalah imajinasi manusia. Setan gentayangan. Setan juga ngapain gentayangan ya? Setan itu ya, dia punya banyak cara, banyak taktik ya. Ngapain gentayangan? Mendingan setan naik mimbar, saudara sekalian, daripada gentayangan. Gentayangan sudah tidak ada harga diri, gentayangan orang kabur. Nah, saudara, setan tidak suka itu ya. Nah, natur dosa itu manusia atau iblis. Natur keberdosaan kita tentu karena kejatuhan kita ya, kita mewarisinya dari Adam. Jadi setan yang menggerakkan, tetapi kemudian Adam jatuh ke dalam dosa dan kita mewarisi natur keberdosaan itu. Pencobaan biasa, tapi kalau gagal terus, apakah Tuhan kecewa sekali? Terus gimana kalau gagal ujian dari Tuhan? Gimana? Nah, kok tanya saya begitu ya? Kayak saya harus bertanggung jawab gitu. Gimana? Gimana, saudara? Nah, saudara, pencobaan itu, saudara, ujian itu pasti kita akan ada kegagalan. Cuma kita bersyukur bahwa dalam ujian itu tidak menentukan keselamatan kita. Tuhan memakai ujian untuk membentuk kita. Setan memakai ujian tentu untuk menjatuhkan kita. Nah, saudara, Tuhan, tadi kita bahasanya Tuhan sangat ingin kita maju. Tuhan sangat ingin kita boleh memuliakan Dia senantiasa. Jadi kalau saudara gagal dalam pencobaan, jangan takut. Karena apa? Karena kita tahu keselamatan kita bukan disebabkan oleh kemampuan kita melewati pencobaan atau menang dari pencobaan. Tetapi melalui pencobaan itu Tuhan membentuk kita. Lebih baik menjadi orang yang fail, saudara ya. Fail dalam arti kita belajar, tapi bukan berarti saudara menikmati ya fail ya. Kayak misalnya ya, kalimat yang sama nih. Waktu Daud lihat Bathsheba dan Daud jatuh ke dalam dosa, tidur dengan Bathsheba, ada dua macam kalimat. Nah ini dua macam ini, kalau salah ucap bisa beda makna. Ada yang mengatakan, Tuhan, Daud saja begitu Tuhan. Aku begitu gentar, Daud saja bisa jatuh. Yang kedua, Daud saja jatuh. Apalagi gua. Nah, gitu kan ya. Nah, saudara beda loh. Nah, saudara ya. Jadi cara kita menghadapi pencobaan itu bagaimana? Dengan gentar atau dengan ringan? Yang berikutnya pemahaman digelapkan rangsangan imajinasi, hasrat, tindakan kehendak. Solusi kalau pemahaman sudah digelapkan apa ya diterangkan lagi, saudara. Ya simpel kan ya. Kalau sudah gelap ya diterangkan lagi. Sudah kalau mati lampu kan cari saklar dong ya. Kita kan tidak mati lampu lalu menangisi. Kok gelap? Terus ada yang bergerak. Pastilah kalau lampunya padam pasti ada yang gerak turun ke bawah cari apa atau genset ya. Ya cari. Ketika saudara tahu pemahaman sudah digelapkan, carilah pemahaman yang benar. 1 Korintus pasal 10 ayat 13 bagaimana bila dikaitkan dengan kasus bunuh diri? Apakah bunuh diri termasuk dalam melebihi kemampuan manusia? Nah, saudara, kasus bunuh diri ini kasus yang kompleks ya. Pernah ada satu buku apa yang ditulis seorang ibu yang anaknya bunuh diri ya. Nah, mungkin buku itu apa ya? Judulnya saya lupa. Ada satu buku yang bagus ditulis dengan anaknya yang memang bergumul dengan masalah mental yang sangat berat sehingga ketika anaknya mengambil keputusan untuk suicide itu satu hal yang dia bagikan saudara ya. Dan memang kadang-kadang saudara ada hal yang kita tidak bisa mengerti, yang melebihi dalam artian bukan berarti dia kehilangan keselamatan ya, tetapi ada sesuatu luka di dalam jiwanya itu. Nah, apakah apakah kita bisa katakan itu melebihi kemampuan dia? Nah, saudara, di sini dalam arti ya, dalam arti ada spesial case yang kita tidak bisa judge begitu saja. Kita tidak bisa judge itu begitu saja bahwa dia tidak beriman atau dia tidak memiliki itu kekuatan atau Allah tidak memberikan kepada dia kemampuan itu. Nah, saudara ada special case. Nah, apakah orang bunuh diri itu pasti tidak selamat? Tidak, saudara ya. Karena satu-satunya hal yang membuat orang tidak diselamatkan adalah dia menolak pekerjaan Roh Kudus, mendukakan Roh Kudus. Tetapi bunuh diri berarti kita mengambil mematikan apa yang menjadi image of God yaitu diri kita. Nah, itu satu hal yang Tuhan sangat tidak berkenan ya karena
image of God begitu berharga di mata Tuhan. Untuk kasus bunuh diri saya kira kita perlu gali lebih dalam dan lebih banyak waktu ya. Ini tidak langsung kita mengatakan bahwa dia tidak beriman atau itu melebihi kemampuan dia dan sebagainya. Maksudnya manusia di sorga, apakah jaminan tidak bisa jatuh, Pak, jika malaikat di surga jatuh? Nah, kita berbeda daripada malaikat ya. Nah, ketika kita mati, kita di sorga tidak selama-lamanya loh ya. Kita akan menantikan Yesus datang kembali pada kali yang kedua, dipersatukan dengan tubuh kemuliaan. Kita hidup dalam raga tubuh kemuliaan ini dan saudara bisa menikmati tetap loh yang suka kopi dalam tubuh yang baru itu bisa menikmati kopi. Nah, saudara Paul Wells, dosen kita ya, dia dia mengatakan banyak hal yang kita rasa sudah nikmat banget ya. Kita tidak mau meninggalkan tubuh ini karena rasanya dunia ini terlalu luar biasa deh. Apapun kita bisa nikmati. Kita jangan naif. Di dalam langit baru dan bumi yang baru yang kita nikmati jauh melampaui semuanya itu. Nah, kita cuma belum tahu. Yang kita rasakan sekarang itu hanya cicipan, saudara ya. Jadi kita akan melihat nantinya apa yang Tuhan ini. Cuma ketika kita sudah mati, tidak mungkin jatuh lagi, saudara ya. Masa manusia nanti mengulangi di langit baru, bumi baru, jatuh lagi begitu ya. Berulang-ulang terus begitu. Kayak film sore dong. Ini jadinya subuh, saudara ya. Oke ya. Oke, kita rehat sebentar. Kita ambil 5 menit ya. Wah, sudah cukup panjang ini. Kita ambil 5 menit ya. Jadi Iya. lihat di Mana? Google Iya, konsep-konsep mungkin gitu ya? Bapak bisa Oh koreksi. iya, siap, Ya, siap Pak. Waduh, sudah jadi Pak. lembar Ini namanya serius sekali Pak. kayak ndak Bisa siapkan beberapa Pak. Jadi lebih nanti bahan khotbahnya bisa lebih banyak. Jadi bisa
Selamat malam, kita lanjut ya. Istirahatnya cuma sebentar ini. Oke, baik kita lanjut. Tadi berhenti sampai kepada ini ya, sampai kepada kecenderungan orang, misalnya dia mencuri karena terpaksa, tapi masih banyak yang di luar. Kita tunggu sebentar karena antri ya. Oke, kita lanjutkan ya. Harap bisa selesai, tapi kalau tidak bisa selesai, minggu depan masih ada kelas kita yang terakhir. Nah, kita hari ini bahas mengenai manusia, ini kita lanjut ya, mengenai kecenderungan manusia untuk mengatakan bahwa dia jatuh dalam dosa adalah karena sesuatu penyebab. Nah, di dalam dosa pertama itu kita bisa mengatakan bahwa kalau kita mengatakan ada keadaan-keadaan yang mempengaruhi sehingga seseorang itu berdosa ya, sehingga seseorang itu jatuh, maka saudara ini di dalam kejatuhan dosa pertama manusia di Taman Eden, kita tidak bisa mengatakan bahwa ada faktor yang menyebabkan atau ada faktor yang mengurangi rasa bersalah. Nah, kadang-kadang dalam kejatuhan seseorang dalam dosa itu ada faktor-faktor yang dikatakan sebagai hal yang mengurangi rasa bersalah dia. Sekali lagi ya, misalnya saya mencuri karena miskin. Nah, hal ini tidak membenarkan dosa, tetapi hal-hal itu dikatakan membatasi ukuran rasa bersalah. Rasa bersalah. Jadi kita, jadi saudara sengaja nih, sengaja bawa mobil lindas binatang nih, atau saudara tidak sengaja nih. Nah, itu kan ada faktor rasa bersalah muncul kan ya. Tetapi saudara sekalian ada hal-hal yang membuat rasa bersalah itu terbatasi. Nah, tapi dalam dosa, manusia yang pertama tidak ada satu faktor pun yang bisa dibela sebagai faktor yang mengurangi rasa bersalah mereka. Faktanya semua yang bisa dipertimbangkan dalam konteks peristiwa itu ya, itu semua bukannya mengurangi rasa bersalah, tetapi memperburuk rasa bersalah Adam dan Hawa. Jadi kita bisa lihat konteksnya ya pada slide ya, perintah yang Tuhan berikan. Nah, di sini faktor-faktor semuanya itu tidak bisa dipakai untuk mengurangi rasa bersalah mereka. Wahyu khusus yang memberitahu mereka tentang perintah Allah itu sangat clear, sangat jelas ya. Pohon yang mana? Pohon yang itu kamu tidak boleh makan. Mereka tidak boleh mengatakan, "Ya ampun, salah aku. Hawa, kamu gimana sih? Yang aku minta pohon yang sebelah itu," gitu loh. Nah, kan nggak bisa ya, karena wahyu khusus yang memberitahu mereka tentang perintah Allah itu sangat jelas. Isi perintah yang sedemikian rupa, sehingga menuntut begitu sedikit penyangkalan diri. Nah, ini kalau orang penyangkalan dirinya berat, ya bisa saja ya dia menyimpang. Tetapi ini penyangkalan dirinya sangat ringan, semua boleh cuma satu itu. Lalu dalam perintah itu ada keseriusan ancaman hukuman yang melekat pada pelanggaran. Ayo, memutar suara pendeta Aludin kena royalti. Jelas. Nah, misalnya ya jelas. Nah, saudara ya, maka sudah tahu ada ancaman hukuman melekat. Misalnya harus ikut KKR regional 5 tahun berturut-turut. Ya, ancaman hukumannya jelas. Nah, saudara tahu ini serius nih. Lalu kemudian mengerikannya konsekuensi dari kejatuhan Adam dan Hawa. Kemudian juga waktu itu mereka belum jatuh dalam dosa, ada kesucian daripada sifat mereka. Maka semua itu memperburuk, bukannya mengurangi tingkat rasa bersalah. Kita bisa menjelaskan akan kemungkinan kejatuhan, tetapi saudara transisi menuju kepada realitas kejatuhan itu
Kita boleh katakan diselimuti kegelapan, saudara. Kenapa ya pada akhirnya manusia jatuh dalam dosa? Alkitab tidak memberitahu kita proses progresnya dari pertama kali Hawa lihat buah itu sehingga kita kemudian mengatakan, oh pantas Hawa begitu. Nah, Alkitab tidak kasih tahu kita. Kitab suci tidak berupaya sedikit pun untuk membuat transisi itu bisa dimaklumi, saudara. Oleh karena itu, kitab suci juga membiarkan dosa itu apa adanya, unmodified, di dalam karakternya yang berdosa, bahwa dosa itu mengerikan, dosa itu demikian besar konsekuensinya, kitab suci membiarkan dosa itu tetap apa adanya. Maka dosa itu dulu, sekarang, dan akan selamanya itu selalu bertentangan dengan hukum Allah dan akan bertentangan dengan kesaksian hati nurani kita sendiri. Kita bawa orang tua nyebrang sampai ke depan, saudara pulang tidak ada rasa bersalah kan ya? Aduh, tadi aku bawa bantu orang tua nyebrang. Tapi kalau saudara bawa orang tua nyebrang sampai tengah jalan, saudara itu tinggalin, saudara kabur. Saudara pulang terus mikir, tadi selamat nggak ya sampai ke ujung, selamat nggak ya? Ada satu perasaan, kesaksian hati nurani yang mengatakan, nah, saudara tidak bersikap dengan benar. Nah, kisah kejatuhan dalam Kejadian 3 itu jauh melampaui segala yang mampu diungkap oleh hikmat manusia berabad-abad tentang asal-usul dosa. Nah, ini menarik, saudara ya. Asal-usul dosa ini menarik, saudara. Nah, bahwa dosa dan kesengsaraan itu ada. Itu adalah sesuatu yang bukan hanya dikatakan oleh kitab suci, saudara ya. Tetapi setiap hari dikhotbahkan kepada kita bahwa ada dosa, ada penderitaan, ada kesengsaraan itu setiap hari tanda petik dikhotbahkan kepada kita. Kita berhadapan dengan itu. Berhadapan. Saudara pasti setiap hari akan berhadapan dengan orang yang mengalami dosa dan kesengsaraan. Sesuatu yang dikhotbahkan kepada kita setiap hari dan setiap saat oleh Alkitab mengatakan segenap makhluk yang merintih di dalam konsekuensi dosa tersebut. Maka seluruh dunia itu kita bisa katakan berdiri di dalam tanda-tanda kejatuhan, ada di dalam sinyal-sinyal kejatuhan. Dan jika dunia sekitar kita, walaupun dunia sekitar kita tidak mewartakannya kepada kita, kita akan terus diingatkan tentang dosa itu dari waktu ke waktu oleh suara hati nurani kita. Suara hati nurani yang terus-menerus menuduh kita. Dan oleh kehampaan hati kita, saudara, kita walaupun tidak mengalami sesuatu yang sangat sengsara banget gitu ya, tapi kita akan mengalami kehampaan hati kita yang bersaksi tentang, ini menarik ya, itu kalimat yang dipakai oleh Herman Bavinck, yaitu kita akan terus diganggu oleh kesengsaraan yang tanpa nama, yang tidak bisa kita jelaskan. Jadi orang yang tidak ada Kristus, saudara ya, apapun keadaannya, selalu ada suara hati nurani, selalu akan ada kehampaan di dalam hatinya yang bersaksi tentang kesengsaraan yang tanpa nama. Yang kita nggak tahu kenapa, ya just rasa kosong aja, nggak tahu kenapa. Nah, itulah sebabnya dimanapun dan kapanpun pertanyaan ini tidak henti-hentinya diajukan di antara umat manusia. Mengapa ada kejahatan? Mengapa ada kejahatan dosa dan ada kejahatan kesengsaraan? Kejahatan yang disebabkan oleh manusia, kejahatan yang disebabkan oleh alam, kejahatan yang disebabkan oleh kekurangan. Kenapa semua itu ada? Nah, saudara, inilah pertanyaan yang bahkan lebih dari pertanyaan mengenai asal-usul manusia. Manusia bukankah lebih sering tanya, kalau Tuhan ada, kenapa kejahatan ada? Kalau Tuhan baik, kenapa dia tidak membereskan kejahatan? Kalau Tuhan maha kuasa, kenapa dia tidak menghentikan kejahatan? Nah, ini pertanyaan yang lebih sering daripada pertanyaan tentang asal-usul manusia. Dan itu memenuhi pikiran manusia, itu menekan hati serta pikiran kita setiap waktu. Kita bisa marah kepada Tuhan, bukan? Kenapa ada kejahatan seperti itu? Nah, saudara, tetapi sekarang kita coba bandingkan simple, dia itu dikit aja ya. Nanti minggu depan lanjut. Bandingkan solusi jawaban yang diberikan oleh hikmat manusia terhadap pertanyaan ini dengan jawaban sederhana yang diberikan oleh kitab suci. Kitab suci sudah kasih tahu kita tadi ya, Kejadian pasal 3 ya. Itu jawaban sederhana diberikan kepada kitab suci tetapi begitu kuat. Tetapi bagaimana dunia mencoba menjawab, mencari solusi? Maka tentu saja solusinya sama sekali tidak sama.
Solusi-solusi dari bijaksana manusia dan solusi dari kitab suci tidak sama. Nah, saya cuma ambil satu ya sebelum kita tutup. Solusi yang paling umum yang diajukan adalah solusi yang mengatakan bahwa dosa tidak hidup di dalam manusia, dosa tidak hidup keluar dari manusia, tetapi dosa itu sekadar melekat kepada manusia dari luar. Jadi dosa itu menempel kepada manusia. Jadi contoh misalnya saudara dalam teori evolusi, kenapa ada dosa, ada kejahatan misalnya. Jadi satu bangsa, satu suku itu mereka kemudian misalnya nih kebiasaan membunuh anak yang lahir cacat misalnya ya, membunuh anak yang lahir cacat. Nah, dia melakukan itu, lalu generasi berikutnya melihat mengkopi itu. Nah, itu bukan dosa yang muncul dari dalam hati, tetapi adalah dia meniru, mengkopi, lalu nempel kepada dia, lalu diteruskan kepada masyarakat yang lain. Nah, itu dosa yang bukan berasal dari dalam, tetapi dia berasal dari luar yang menempel, melekat kepadanya. Nah, secara alami pemikiran ini mengatakan bahwa manusia itu pada dasarnya baik. Manusia itu pada dasarnya tidak cemar. Jadi kejahatan itu ada pada keadaannya. Kejahatan itu ada pada lingkungannya. Kejahatan itu ada pada masyarakat tempat manusia itu dilahirkan dan dibesarkan. Jadi seperti noda yang melekat pada baju. Oh, dia dilahirkan di tempat prostitusi. Makanya dia perilakunya seperti itu. Nah, kita selalu menganalisa begitu bukan? Dia dilahirkan di tempat banyak maling, makanya dia kebiasaan juga hendak mengambil barang orang lain. Atau dia masyarakat ini, suku ini, apa segala macam. Nah, tanpa sadar ya saudara, kita seringkali menganalisa dosa berdasarkan cara pandang seperti ini. Maka saudara, di dalam solusi ini mengatakan, coba singkirkan keadaan-keadaan ini. Coba kita adakan pembaharuan pada masyarakat. Coba kita perkenalkan misalnya pemerataan kesejahteraan bagi semua orang sehingga orang tidak perlu mengingini milik orang lain. Maka manusia secara alami akan menjadi lebih baik. Tidak ada alasan bagi dia untuk berbuat jahat. Nah, saudara, pemikiran tentang asal-usul dan hakikat dosa semacam ini selalu pasti banyak yang mendukung saudara. Karena manusia punya kecenderungan mengalihkan kesalahannya kepada keadaan. Nah, ini kecenderungan kita. Mengalihkan bukan saya yang salah, bukan saya yang berdosa. Saya bisa begini karena saya dilahirkan dalam keluarga yang seperti ini. Saya bisa begini karena saya dilahirkan di dalam kekurangan secara ekonomi. Nah, saudara sekalian, jadi pemikiran ini pasti banyak pendukungnya. Dan pandangan ini khususnya diterima luas kapan? Ketika sejak abad ke-18 tahun 1700-an, di mana masyarakat mata mulai terbuka terhadap yang namanya korupsi politik dan sosial. Lalu masyarakat mulai ada perombakan radikal negara, kita tahu ada revolusi Prancis dan sebagainya. Lalu masyarakat dipuji sebagai satu-satunya obat mujarab bagi semua penyakit. Nah, betul kan terbukti kan bahwa dosa itu bukan dari dalam diri manusia, bukan naturnya manusia. Itu sesuatu yang memang karena keadaan ngepres dia. Maka ketika semua itu dihilangkan, situasi diperbaiki, nah dosa itu hilang. Nah, orang langsung menganggap bahwa itu obat mujarab untuk semua penyakit. Tetapi saudara dalam hal kebaikan alami ini, apa yang terjadi? Abad 19 kembali membawa kekecewaan. Dan abad 20, peperangan dunia pertama, peperangan dunia kedua, peperangan dah habis-habisnya, ternyata manusia menyadari. Maka mereka kecewa. Dan jumlah yang menyebut kodrat manusia secara radikal jahat dan mereka putus asa dengan itu penebusannya, itu makin lama makin sedikit. Nah, nanti minggu depan kita akan bahas ya, ada pandangan lain lagi. Saudara itu termasuk saudara nanti mengerti mengenai yin yang, Tuhan yang baik, Tuhan yang jahat, materi jahat, roh baik, itu semuanya ada backgroundnya bagaimana kita mencoba untuk menjawab mengenai asal-usul dari dosa, bahkan nirwana. Di mana segala sesuatu, udahlah segala sesuatu nggak ada deh, materi nggak ada deh, karena materi itu rusak. Maka kita mencapai sesuatu yang tanpa materi, tanpa keinginan lagi. Nah itu bayang-bayang manusia yang mencoba untuk mencari solusi terhadap masalah dosa dan kejatuhan ini. Maka minggu depan kita akan lihat mengenai penjelasan yang lain ya tentang asal mula itu dosa di dalam kodrat indrawi manusia tentang tubuh dan roh, materi dan yang non materi. Nah, itu semuanya sangat luas berkembang. Kenapa? Karena manusia mencoba untuk menjawab
menjawab, mencari solusi tentang asal-usul dari dosa. Oke, kita sampai di sini dan saya lihat sudah tidak ada pertanyaan ya. Mungkin jawabannya tidak memuaskan sehingga banyak yang mengatakan, "Untuk apa bertanya?" Kalau jawaban macam begitu mah saya tanya ChatGPT saja, saudara sekalian. Nah, dan saudara kira saya jawabnya bukan dari ChatGPT? Enggak ya, enggak saudara. Saya tidak buka loh ya. Waduh, ini lama-lama terkenal nanti orang bilang ini, pendeta ChatGPT gitu ya. Enggak loh saudara ya, ini hasil pergumulan. Jadi jawaban itu bisa salah, saudara. Itu jawaban bisa salah, itu bisa salah. Nah, tidak ada pertanyaan yang bodoh ya saudara ya, jadi jangan sungkan bertanya dan yang ada seringkali jawaban yang tidak pas saja saudara. Nah, kita bersyukur jikalau kita sudah selesaikan untuk manusia dan kejatuhan. Minggu depan kita akan melihat lebih jauh kepada kerusakan dan pengharapan kita. Baik, mari kita masuk dalam doa. Minta kesediaan yang berulang tahun hari ini, tolong mengaku untuk memimpin kita dalam doa. Kita tidak nyanyi dulu ya, kita doa dulu ya, karena jangan sampai merusak merusak itu penutupan kita. Kita minta Pak Amin, Vikaris Amin, untuk boleh berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sekali lagi bersyukur, terima kasih malam hari ini Tuhan sekali lagi memimpin kami dalam kelas ini. Tuhan telah bukakan kepada kami kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk seluruh kebenaran yang kami boleh dapatkan. Biarlah membawa kami untuk boleh melihat pengharapan kami dalam Kristus. Dan sungguh-sungguh membawa kami untuk boleh benar-benar hanya berharap kepada Engkau saja ya Tuhan. Terima kasih untuk seluruh kebenaran pada malam hari ini. Kiranya Tuhan yang boleh menolong kami untuk senantiasa mau belajar dan berikan kerendahan hati untuk boleh terus belajar kebenaran-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin.